Baik, puji Tuhan. Sehat, dahsyat sekali Tuhan Yesus. Oh, haleluya, Tuhan Yesus baik ya. Inilah teman-teman, setiap hari, setiap jam, ada begitu banyak orang yang dijamah Tuhan. Dipindahkan dari Amin. gelap kepada terang, dipindahkan dari Amin. kematian kepada hidup. Dia Tuhan yang baik, dia Tuhan yang berkuasa, dia Tuhan yang menyatakan diri. Amin. Jadi bukan Tuhan yang dikarang-karang, atau Tuhan huruf-huruf yang ditulis di dalam buku, tapi tidak bisa terbukti, tidak bisa menolong, tidak bisa berbuat sesuatu. Dan itu kan hal yang sangat diperlukan kalau manusia membutuhkan kuasa, membutuhkan kasihnya yang besar. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kehidupan, Tuhan harus menyatakan diri. Tuhan harus dialami. Tuhan harus berjumpa dengan kehidupanmu supaya apa? Supaya engkau bisa diselamatkan. Ya, jangan berhati-hatilah teman-teman. Karena banyak sekali orang yang mentuhankan bukan Tuhan. Ya, ada orang yang mentuhankan anaknya. Kok bisa begitu? Ya, yang dia dengar cuma omongan anaknya. Omongan Tuhan dia tidak pernah dengar. Firman Tuhan bicara dia tidak pernah dengar. Tapi kalau anak yang bicara dia dengar. Itu orang yang mentuhankan anaknya. Ada orang yang mentuhankan istrinya. Kalau istrinya bicara dia dengar. Kalau Tuhan bicara dia tidak dengar. Ya itu kan sudah terjadi di Taman Eden. Bagaimana Adam mentuhankan istrinya Hawa. Hawa bilang makan saja ini. Dan dia ikut makan. Berarti dia mentuhankan istrinya Hawa. Nah kalau Anda siapa Tuhanmu? Ada orang yang mentuhankan uang. Ya, uang yang memerintah atas kehidupannya. Kalau uang sudah bicara, maka dia akan tunduk dengan segala aturan. Jam 3 pagi pun dia bisa bangun, jam 2 pagi pun dia bisa nggak tidur. Kalau uang sudah berbicara, kalau uang sudah memerintahkan dia. Tapi kalau Tuhan bicara, dia tidak pernah tunduk. Tuhan bilang banyak menyembah, dia tidak pernah menyembah. Nah inilah orang-orang yang mentuhan. Ada orang yang mentuhankan batu, mencium batu. Ya, ada orang yang mentuhankan batu. Tidak pernah jelas Tuhannya, tapi dia datang, dia merasa batu ini luar biasa. Ada orang mentuhankan keris. Ya. Ada orang mentuhankan makanan. Pokoknya asal makan, wah itu menjadi kesukaannya. Macam-macam orang mentuhankan di dalam. Ada orang mentuhankan mobilnya. Sepertinya kayaknya dia tidak bisa hidup kalau tidak bersentuhan dengan mobil. Ya, ada orang yang bertuhankan seksualitas. Hidupnya dari pagi sampai malam cuma nge-seks terus. Itu orang-orang yang bertuhankan seks. Nah, Anda sekarang ini sedang bertuhankan siapa? Tuhan yang benar adalah Tuhan Yesus Kristus. Anda harus dengar kepada dia. Ya, ada orang yang bertuhankan manusia. Ada orang yang bertuhankan kegaiban. Oh, dia gaib, gitu loh. Dia gaib, gitu. Ya, dia tidak bisa dijelaskan. Nah, Anda hanya bertuhankan sesuatu yang tidak jelas. Pada malam hari ini teman-teman kita akan dengarkan kesaksian dari Mbak Fiona. Terima kasih ya Mbak Fiona. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, dahsyat Pak. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Ya, Tuhan Yesus dahsyat ya. Oke Mbak Ya, Fiona, saya tidak bicara lagi lebih panjang. Waktu dan ya, tempat saya serahkan kepada Anda untuk bersaksi bagaimana Tuhan Yesus menyatakan diri kepada Anda, tentunya dimulai dari latar belakang dulu ya. Silakan Mbak ya, Fiona. ya. Baik, terima kasih Pak Yusuf yang sudah memberikan kesempatan saya untuk bisa bersaksi. Saya di sini mau membagikan kesaksian saya. Mudah-mudahan bisa menjadi berkat untuk rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian. Saya lahir pada bulan Mei tahun 87. Lahir di situ Bondo, orang tua saya Jawa, papa dengan mama lahir di Jawa, papa di Jawa Tengah, kemudian mama di Jawa Timur, dan kakek saya ada darah Maduranya, Madura asli. Kemudian saya anak kedua dari dua bersaudara, jadi kakak saya perempuan, saya anak terakhir. Selisih kami nggak jauh, hanya sekitar 1 tahun 1 bulan, dan kakak saya perempuan saya juga terlahir dari awal lahir saya Islam gitu.
karena ortu Islam gitu kan, dan papa saya juga orang yang taat. Maksudnya dia tidak pernah meninggalkan sholatnya seperti itu. Saya lahir di Situ Bondo, kemudian pada sekitar tahun 89, umur saya sekitar 3 tahun, itu saya pindah ke Surabaya karena orang tua dinas ke Surabaya, sudah dinas di Surabaya. Kemudian tahun 90 pindah ke Sidoarjo karena orang tua sudah apa namanya punya rumah, puji Tuhan waktu itu punya rumah, terus kami sekeluarga pindah ke Sidoarjo. Nah, kemudian tahun 92 saya TK. Saya sekolah TK tidak jauh dari rumah karena memang saya anaknya biasa kalau anak bungsu begitu agak penakut-penakut seperti itu. Jadi saya pun sekolah TK nggak jauh dari rumah. Di TK swasta yang mayoritas kebanyakan memang di situ adalah Muslim. Di TK saya tidak begitu mengerti tentang pendidikan agama dan pentingnya memang apa karena di dalam keluarga terutama di keluarga inti maksud saya di papa mama juga mereka orang yang tidak terlalu mengekang ya karena terlalu sangat sibuk dengan pekerjaannya mereka benar-benar workaholic seperti itulah jadi hidupnya dari pagi ke malam besok lagi bekerja lagi seperti itu setiap harinya kecuali pada hari Sabtu dan Minggu. Tapi kebanyakan memang saya dari kecil sampai agak dewasa kan itu dengan apa tuh namanya pembantu. Jadi orang tua saya memang benar-benar suka bekerja begitu. Maksudnya memang menghabiskan banyak waktunya untuk bekerja. Kemudian setelah lulus TK, saya SD sekitar tahun 93 ya. Di sekolah swasta nggak jauh dari rumah juga sih, tapi swasta yang memang basically apa Islamnya juga bukan sekolah yang swasta Islam seperti itu, tapi memang mayoritas adalah Muslim waktu itu gitu. Nah kemudian di SD juga seperti itu, jadi saya tidak terlalu menganggap pendidikan agama itu menjadi sesuatu yang penting gitu ya, karena ortu saya sifatnya demokratis, tidak mendoktrin juga harus begini begitu gitu kan. Nah, kemudian saya baru mengenal yang namanya apa ya, pentingnya ngaji, pentingnya sholat yang baik, kemudian seperti apa, kemudian puasa seperti apa, ya menjelang waktu itu ujian nasional gitu ya karena memang itu kayak menjadi suatu syarat ketika itu waktu SD. Kemudian lulus dari SD tahun 99 saya masuk ke SMP negeri nggak jauh dari rumah juga tempatnya dan di sekolah negeri tentunya mayoritas di sana adalah Muslim. Tapi dari situ saya mulai ada ketertarikan untuk mulai belajar yang namanya juz amma, kemudian surat-surat pendek, saya mulai menghafal, kemudian apa sudah menertibkan diri untuk berusaha untuk sholat sekalipun bolong-bolong seperti itu waktu itu. Uh, saya berusaha untuk apa ya mengikuti dorongan dari dalam hati ketika itu. Kemudian tahun 2002 saya SMA di sekolah swasta karena nilai 6 saya, nilai UN saya yang tidak terlalu bagus juga ketika saya lulus dari SMP. Waktu itu memang kayaknya saya sengaja jelek-jelekin karena uh, seperti protes saya ya terhadap orang tua yang memang sepertinya mereka sangat sibuk sekali dengan pekerjaannya sehingga tidak bisa diganggu dan tidak bisa meluangkan waktunya untuk bisa bersama dengan anak-anaknya begitu. Jadi saya dengan sengaja waktu itu menjelekkan nilai 6 saya gitu kan. Kemudian dari situ saya kesel gitu. Kok ortu gini sih sibuk sendiri dengan pekerjaannya gitu kan. Akhirnya saya masuk ke SMA swasta. Saya tidak bisa masuk ke SMA negeri seperti kakak saya karena memang nilai 6 saya waktu itu tidak begitu bagus. Kemudian dari situ kerinduan saya waktu itu saya berusaha untuk kembali membaca Al-Qur'an dan apa terjemahnya dalam wujud yang bahasa Indonesianya gitu karena saya ingin ingin apa namanya waktu itu mulai mempelajari sendiri seperti itu. Lanjut ketika itu setelah lulus SMA, saya kuliah di S1 tahun 2005 di sebuah universitas yang mayoritas adalah Chinese.
Di sini Chinese itu tidak berarti apa tuh Kristen ya, tidak hanya melulu itu, tapi non-Muslim begitu. Dan justru di sini kebalikannya, Muslimnya minoritas begitu. Nah, kemudian di situ saya sudah mengenal sekali nih, sudah mulai akhirnya karena merasa masuk usia dewasa, saya hidup dalam keduniawian saya. Mulai mengenal alkohol, suka nongkrong-nongkrong, ikut klub mobil, aktivitas lain yang menurut saya itu sia-sia, tapi karena jiwa muda ya kan itu membuat saya harus apa ya demi eksistensi diri seperti itu untuk mendapatkan pengakuan dan lain sebagainya. Itu waktu saya S1. Nah, dari situ lulus saya tahun 2011 S1. Kemudian bekerja di suatu lembaga pendidikan sebagai admin dan mengajar sebagai guru bahasa Inggris di tingkat sekolah dasar. Kemudian di situ saya juga sudah bisa mengupayakan punya usaha sendiri di bidang travel gitu. Dengan harapan waktu itu kenapa saya memulai usaha, harapan saya nanti ketika saya ingin punya perusahaan keluarga bersama begitu kan, dan saya rasa kalau saya bisa mencukupi hal itu semua, saya nggak sulit-sulit untuk bisa mencukupi kebutuhan terutama anak nantinya ketika saya memiliki anak begitu. Kemudian sembari sejalan itu setelah lulus S1, saya bekerja sebagai admin. 2012 saya akhirnya pindah di suatu perusahaan di mana itu adalah anak perusahaan dari salah satu perusahaan BUMN. Saya pindah kerja dan saya bekerja sebagai seorang HRD di sana. Semakin di sana saya semakin berangsur sangat menjauhkan diri dari Tuhan. Karena sibuk saking sibuknya dalam bekerja sehingga sholat jadi bolong-bolong, baca Al-Quran jadi jarang banget gitu kan. Kemudian 2013 saya kenal seorang lelaki, di situ kami berpacaran, dan saya itu tipikal orang kalau saya sudah sangat percaya, saya percaya betul gitu waktu itu. Jadinya saya percaya betul nih sama laki-laki ini, salah seorang laki-laki ini gitu ya, di mana waktu itu adalah pacar saya gitu kan. Nah, kemudian ternyata tahun 2014 setelah itu kami menikah, memutuskan untuk menikah. Usaha saya berikan sama dia. Saya hanya berfokus dengan pekerjaan saya sebagai seorang HRD. Kemudian karena rasa saya yang begitu sangat percaya, saya benar-benar melepaskan secara total semuanya ke dalam dia lah. Urusan-urusan tentang usaha saya dan semuanya termasuk keuangan pribadi saya dan apa ya, harta benda saya ibaratnya semuanya lah yang milik saya itu saya percayakan. Dan ternyata usaha saya yang saya berikan ke dia itu ternyata habis. Semuanya lenyap setelah kami menikah. Jadi uh, semuanya habis, nggak bersisa, akhirnya membuat tahun 2015 itu divorce. Jadi divorce ini bukan karena ada banyak tanggungan yang harus saya tanggung dan dia pun juga lari dari rumah, tidak hanya itu, tapi memang dia juga terikat dengan kuasa-kuasa gelap. Jadi dia sangat menggemari sekali untuk pergi ke macam seperti orang pintar dukun atau apalah seperti itu. Yang waktu itu saya menganggapnya apa iya sih ke zaman milenium seperti ini kok masih ada seperti itu gitu. Tapi ternyata Tuhan benar-benar tunjukkan ke saya itu ada gitu dan saya dibuat seperti itu. Ketika menikah itu pun saya sering sekali merasakan badan saya sakit di bagian pundak dan saya sering menangis. Saya sampaikan ke dia apa yang dia perbuat dan waktu itu dia mengakui bahwasannya dia dalam 1 bulan ada beberapa kali untuk pergi ke orang-orang pintar gitu. Jadi memang menjadi suatu budayanya dia seperti itu ya, menjadi lifestyle-nya dia gitu. Nah, kemudian kami divorce tahun 2015. Itu menjadi awal, bukan menjadi sesuatu yang buat saya plong, tapi justru menjadi awal titik terberat saya untuk benar-benar saya terpuruk. Karena tabungan saya benar-benar habis.
Terus tanggungan-tanggungan saya banyak sekali yang dia tinggalkan, dan saya harus selesaikan itu satu persatu. Dari segala macam janji yang dia sampaikan, rasanya tidak sesuai dengan yang apa dia wujudkan pada kenyataan seperti itu. Kemudian dari situ saya mulai hidup dalam kepahitan saya. Benci, marah, kecewa, mengkutuki orang itu. Kemudian saya juga tidak mampu menerima pergantian status saya, yang menurut saya terlalu berat untuk saya bisa uh, menyandang status itu dengan usia yang sebegitunya. Apalagi saya tidak memiliki cita-cita untuk divorce gitu. Makanya menjadi kayak yang beban tersendiri untuk saya ketika itu. 2016 saya berusaha bangkit. Saya berusaha bangkit untuk membuktikan diri kalau saya bisa hidup mandiri waktu itu. Akhirnya saya terbiasa sendiri. Mulai berangsur saya menarik diri dengan orang lain, begitu kan, terutama dengan lawan jenis. Jadi kalau ada yang berusaha mendekat dan lain sebagainya, saya cenderung untuk menarik diri saya begitu. Nah, karena saya waktu itu saya hanya percaya yang namanya seorang sahabat gitu. Jadi saya mempercayakan segala apapun yang saya rasakan, permasalahan saya dengan seorang sahabat saya ini. Untuk saya bercerita gitu kan sama dia. Namun ternyata sahabat saya memanfaatkan kerapuhan saya, memfitnah saya, menjelekkan saya karena oleh status saya yang sampai saat itu, ketika itu saya benar-benar belum bisa menerima dengan perubahan status saya yang berubah dari menikah menjadi divorce atau cerai itu tadi. Sejak itu saya memutuskan untuk saya nggak percaya juga yang namanya sahabat gitu. Bahwasannya ternyata orang-orang yang justru saya percaya, baik suami, sahabat, itu menjadi orang-orang yang justru saya hindari ketika itu. Dan saya merasa kayaknya nggak ada untungnya gitu kan memiliki itu semua gitu. Nah, dari situ saya mendekatkan diri lagi, mencoba mendekatkan diri dengan Tuhan. Saya kembali sholat, saya baca Al-Quran, saya puasa Senin Kamis, saya puasa Ramadan, saya jalani semuanya untuk bisa mencapai ketenangan dalam batin saya. Tapi itu belum bisa, seiring berjalannya waktu saya merasa belum bisa, karena saya masih menyimpan kepahitan-kepahitan saya. Sampai akhirnya 2018 saya hijrah ke Jakarta oleh karena saya dimutasi dari pekerjaan saya dari Surabaya dipindahkan ke kantor pusat di Jakarta. Saya pun masih hidup dalam kepahitan saya yang bertahun-tahun masih saya genggam. Dan saya lebih merasa nyaman sendiri, lebih tenang untuk saya berdiam seorang diri gitu. Kemudian 2019 dengan apa ya, yang sudah saya lakukan upaya saya untuk mendekatkan diri ke Tuhan, saya belum bisa mencoba untuk menenangkan diri. Saya mencoba untuk ketika awal 2019 itu, oke deh, mungkin aku harus untuk umroh gitu. Mungkin dengan umroh, karena saya waktu itu haji juga belum mampu karena biayanya terlalu besar. Saya bilang mungkin umroh kali ya, untuk bisa menenangkan hati saya. Saya pun waktu itu memutuskan kalau dapat bonus nih dari perusahaan, saya mau untuk ikut umroh. Gitu. Namun justru pada bulan Mei tahun 2019, ketika saya memutuskan pada tahun itu mau umroh dan sudah menerima bonus dari kantor lama saya, pada Mei 2019, awal bulan, saya merasa waktu itu saya sulit sekali mengontrol diri karena ada suatu kejadian di mana saya benar-benar merasa akhirnya hati saya merasa lelah. Pikiran saya benar-benar memikirkan yang bertahun-tahun itu mereview sekali di dalam otak pikiran saya. Ditambah lagi dengan pekerjaan-pekerjaan yang buat saya waktu itu semakin apa ya, banyak menghabiskan effort untuk banyak berpikir gitu kan. Dan di situ saya juga waktu itu memutuskan untuk S2 gitu. Waktu itu saya sebelum hijrah ke Jakarta, saya sudah
mendaftarkan diri untuk S2, dan ketika saya pindah ke Jakarta, saya masih ada kuliah di Surabaya dan itu harus saya tuntaskan. Jadi dengan banyaknya beban yang ketika itu saya pikul, saya itu merasa sulit untuk mengontrol diri, merasa gampang marah, merasa gampang tersinggung kala itu gitu kan. Kemudian saya mencoba untuk mencairkan suasana, mencairkan diri saya dengan cara mendengarkan lagu. Ketika pulang ke kos, saya mandi seperti biasanya, saya mencoba untuk mencairkan dengan cara dengar lagu YouTube. Biasanya saya lagu-lagu barat yang waktu itu saya setel seperti itu di YouTube. Tapi ketika lagu itu habis, justru terputar lagu seperti ini. Lord, I give you my heart, I give you my soul. Di situ saya benar-benar, air mata saya itu mengalir deras, tapi tanpa saya tahu itu lagu apa gitu. Saya nangis sampai sesenggukan. Akhirnya saya pun segera cek HP. Ini lagu apa gitu kan. Ternyata begitu saya cek, ini lagu rohani gitu kan. Tapi air mata saya terus mengalir. Sampai saya sedikit ngerasa plong, sedikit demi sedikit dalam hati saya. Akhirnya saya mencoba untuk memutar lagu itu berulang sekitar 3 sampai 4 kali. Sampai sekitar pukul 10 malam lah, begitu. Saya mendengarkan lagu itu nggak putus-putusnya, saya menangis. Tapi hati saya agak sedikit plong, seperti itu. Mulai dari situ, itu kerinduan saya untuk akhirnya mendengarkan lagu-lagu rohani. Tapi saya belum mau untuk mengenal Yesus itu siapa. Karena takut mindset dosa kalau mengenal Yesus, yang karena waktu itu penanaman-penanaman ketika sekolah, dan takut juga orang tua kecewa dengan perubahan yang kok saya bisa seperti itu gitu. Tentunya itu yang membuat saya takut gitu. Akhirnya saya belum mau untuk mengenal Yesus itu siapa. Ya, tapi hanya tahu ya, ya orang Kristen ngomongnya Yesus itu Tuhannya, seperti itu. Kemudian 3 bulan lamanya saya berdoa itu dengan cara yang umum. Dan itu pun juga waktu itu bulan Ramadan, saya ingat sekali ya, ketika Tuhan jamah saya dengan lagu itu gitu kan. Dan ketika Ramadan tentunya ketika itu biasanya saya juga menghabiskan banyak waktu saya ya, selain untuk berpuasa, tentunya biasanya dengan sholat tarawih seperti itu dan lain sebagainya lah, aktivitas pada umumnya gitu kan. Karena memang yang ditunggu-tunggu adalah malam Lailatul Qadar dan saya sungguh-sungguh menantikan ketika itu gitu kan. Nah, tapi oleh karena apa ya, benar-benar saya ngerasa nggak bisa lagi gitu untuk melangkahkan diri saya waktu itu ke masjid, dan ketika orang tua pun juga bertanya dan membangunkan saya pagi hari untuk sahur pun, saya juga tetap bangun, namun juga tidak melakukan sahur gitu. Hanya saya bangun, iya sudah bangun, hanya berkata seperti itu kepada orang tua. Tapi saya tidak menceritakan, saya tidak berpuasa seperti itu. Gitu. Nah, setelah itu 3 bulan lamanya saya berdoa dengan cara umum. Karena di kepercayaan yang lama saya sudah merasa tidak bisa gitu kan. Pakai mukena aja rasanya kayak sudah kayak macam nggak bisa gitu kan. Nah, kemudian saya berdoa dengan cara umum. Di situ saya uh, merasa bahwasannya saya nggak punya rumah nih Tuhan gitu. Dalam hati saya merasa kok saya kayaknya nggak punya rumah ya Tuhan ya gitu. Nanti kalau saya tiba-tiba mati gimana dong? Saya mau kemana nih gitu kan? Akhirnya saya berdoa dengan cara yang umum. Dengan cara memejamkan mata saya bilang waktu itu, ya Allah, tunjukkan aku jalanmu yang benar dari keduanya. Karena aku nggak tahu mana yang lurus, mana yang benar. Yang sebelumnya atau yang baru. Saya bilang begitu, hanya begitu saja, kemudian sudah selesai, saya tidur. Tapi selama seminggu saya mendoakan secara kontinu dengan hal yang sama. Kemudian di situ Tuhan memberikan saya sebuah mimpi, saya bertemu dengan seorang bapak. Dia mengajak saya ke sebuah pantai, dia bercakap dengan dia membawa ke sebuah pantai, dia meminta saya untuk
berendam di dalam pantai itu bersama dengan orang-orang lainnya yang kala itu memakai jubah putih juga, gitu kan. Ada yang berhijab seperti itu. Nah, kemudian saya bilang sama Bapak itu, saya nggak bisa, Bapak. Saya nggak bisa. Tapi tanpa saya menjelaskan kenapa saya nggak bisa, begitu. Kemudian dia hanya berbicara, oke, saya tahu, gitu. Hanya berkata seperti itu. Tapi tanpa saya tahu yang dia pikirkan apakah sama dengan seperti apa yang saya mau utarakan. Gitu. Kemudian nggak lama setelah itu ada cahaya lewat seperti itu dan benar-benar berada di depan si Bapak itu. Dan Bapak itu seolah-olah seperti bercakap dengan cahaya itu. Tapi mulutnya tidak mengatup sama sekali, hanya mengangguk-anggukkan dan melihat ke arah cahaya itu. Setelah cahaya itu pergi menghilang, Bapak itu datang menghampiri saya dan berkata, kalau saya mau ikut Tuhan Yesus, saya tidak boleh setengah-setengah. Saya harus total ikut Tuhan. Dan setelah itu, akhirnya saya dipersilahkan untuk berjalan di mana jalan itu berada di seberang dari pantai itu. Jalan itu lurus sekali tanpa ada kelokan sama sekali, lurus dan saya berjalan sendirian di sana. Lurus tanpa kelokan sama sekali. Di sana jalan saya sendiri. Tapi saya riang, saya berjalan dengan bernyanyi ketika itu. Seolah-olah saya riang seperti itu. Kemudian dari situ akhirnya saya tergugah untuk memutuskan diri, oke Tuhan, aku mau ke gereja. Kamu seolah-olah saya diberikan sudah ada jawaban, saya diperbolehkan untuk mengikut Tuhan Yesus gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk ke gereja. Kemudian saya memutuskan untuk hari Minggu pertama pergi ke gereja. Dan ketika pergi ke gereja, saya browsing gereja terdekat waktu itu Jakarta Pusat, gitu di daerah Jakarta Pusat. Saya datang ke gereja itu menurut ibadahnya jam 6. Saya datang pukul setengah 6 pagi, namun ketika saya sampai di lokasi, ternyata security-nya bilang bukanya jam 8. Akhirnya saya memutuskan untuk sarapan terlebih dahulu. Ketika sarapan pun saya akhirnya bercakap sama Tuhan seperti biasa. Maksudnya bercakap seperti biasa, begitu saya bilang, Tuhan, kayaknya aku mau deh kalau masuk ke gereja, tapi kalau aku sebelum ke gereja, aku sudah dapat Alkitab, gitu. Saya bilang seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya merasa saya butuh negosiasi dengan Tuhan. Karena saya waktu itu memutuskan seperti ini berpikirnya. Kalau nggak dapat ya udah saya pulang gitu. Masih ada negosiasi dengan Tuhan karena nggak mudah untuk saya beralih seperti langsung tiba-tiba langsung ke gereja seperti itu. Kemudian akhirnya tiba-tiba jam 7 pagi tepat ada toko buku buka dan saya pun mendapat Alkitab. Akhirnya dari situ saya memenuhi janji saya ke Tuhan. Karena saya sudah dapat Alkitab, saya ikut ibadahnya. Tanpa saya tahu di dalamnya ibadahnya kira-kira seperti apa. Dan apa yang harus saya lakukan di dalam gereja. Saya masuk sendiri ke dalam gereja, saya pegang Alkitab saya masuk tanpa saya tahu cara buka Alkitab kayak gimana, saya belum tahu sama sekali. Disitulah awal mula kerinduan saya untuk datang bergereja. Saya lihat pendetanya ramah, saya lihat orang-orangnya menyapa dengan baik gitu kan jemaatnya. Saya merasakan benar-benar yang homely sekali gitu waktu itu. Akhirnya dari situ saya mulai membiasakan diri untuk rindu sekali tiap minggu saya datang bergereja gitu. Namun saya belum memutuskan 100% untuk mau membaca Alkitab karena saya belum yakin apakah ini benar nih jalan yang betul nih gitu, yang jalan yang benar gitu. Dan saya pun juga takut orang tua saya kecewa, keluarga saya kecewa tentunya. Karena apa yang saya upayakan mereka tahu saya sudah melakukan sholat, puasa, Senin Kamis seperti itulah. Karena saya takut seperti itu. Nah, akhirnya 2019 akhir seperti biasa aktivitas saya
semenjak saya hijrah ke Jakarta, saya masih melanjutkan pendidikan S2 saya. Saya masih sering bolak-balik Surabaya, Jakarta, Jakarta, Surabaya untuk bisa menyelesaikan studi saya di S2 gitu kan. Nah, karena saking capeknya banyak tugas, belum lagi pekerjaan yang menumpuk dan sebagainya, pada suatu waktu di akhir tahun 2019 itu saya sempat berdoa di dalam gereja untuk Tuhan, saya bilang sama Tuhan nih, Tuhan kalau misalkan Engkau kasih 1,5 tahun aja dan saya bisa kumlot untuk bisa menyelesaikan studi S2 saya, yang saya rasa itu berat buat saya, aku mau deh untuk dibaptis, saya bilang begitu. Itulah proses negosiasi lagi dengan Tuhan gitu. Karena saya berpikiran, apa iya sih Tuhannya orang Kristen itu, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang hidup. Karena saya masih bertanda tanya yang besar gitu kan akan kebenaran tersebut gitu. Nah, kemudian selama perjalanan itu, perjalanan saya menyelesaikan studi, saya sering kadang itu hari Minggu saya masih di Surabaya pun, akhirnya saya harus bergereja bersembunyi-sembunyi karena nggak mungkin saya ngomong sama orang tua gitu, bisa-bisa mungkin saya takut ketika itu orang tua tidak bisa menerima begitu. Akhirnya biasanya saya sembunyi-sembunyi, saya pakai celana pendek, saya pakai kaos, saya pakai sandal, saya bilang saya mau pergi main ke rumah teman, tapi di dalam jok motor saya ketika malam hari sebelumnya biasanya saya sudah menyiapkan pakaian saya dan sepatu saya di dalam jok motor saya. Dan saya pun biasanya berganti pakaiannya di pom bensin, nggak jauh dari gereja, seperti itu. Dan ketika di sana pun jadi saya juga sangat berhati-hati karena apa, saya benar-benar jangan sampai nih orang tua tahu, ada yang tahu saya datang ke gereja begitu, termasuk tetangga-tetangga saya. Tapi justru ketika saya seperti itu, Tuhan malah kehendaki saya bertemu tetangga saya justru di gereja seperti itu. Tapi nggak apa-apa, itu maksudnya suatu rencana Tuhan waktu itu. Cuma ada ketakutan saya gitu, khawatir orang tua mengetahui gitu. Kemudian, dan puji Tuhan, Tuhan benar-benar menggenapi janjinya. Saya lulus justru lebih hebat dari yang saya doakan. Saya lulus 1 tahun 2 bulan dan saya kumlot. Dari situ saya percaya bahwasanya ternyata memang Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Dan saya pun menggenapi janji saya untuk uh, mengikuti kelas katekisasi untuk segera membaptiskan diri saya. Namun, lagi-lagi ternyata saya menemukan kendala ketika saya hendak mendaftarkan kelas katekisasi. Benar-benar nggak mudah, seperti seolah-olah Tuhan mungkin mau menyampaikan sama saya, apa benar nih kamu mau ikut gitu kan, apa benar kesungguhanmu, seolah-olah hendak menyatakan itu. Tapi saya sampaikan sama hati, engkau sudah baik sama saya, engkau sudah menyatakan bahwasanya engkau hidup, engkau sudah memberikan mujizat-mujizatmu, bahkan uh, aku dibuat dahsyat seperti itu ketika itu. Masa gara-gara kesulitan seperti ini saya belum bisa berkesempatan untuk bisa mendaftarkan diri kelas katekisasi, saya jadi bersungut-sungut. Ketika itu saya dalam hati menyampaikan seperti itu. Kemudian saya tetap berusaha untuk dengan setia ketika setiap saya selesai ibadah, saya mencoba untuk tanya lagi, tanya lagi, tanya lagi, kapan nih kelas katekisasi, seperti itu. Sampai dengan 3 kali lamanya saya berusaha untuk menanyakan, namun belum juga ada jalan seperti itu. Kemudian ditambah lagi batin saya waktu itu tersiksa sekali oleh karena saya sudah merasa sulit untuk bisa menyatu dengan pekerjaan yang saya geluti sebagai HRD di tempat saya bekerja. Karena di situ semakin menghalalkan berbagai cara untuk memperkaya diri mereka masing-masing. Sikut kanan, sikut kiri seperti itu. Dan saya merasa kayaknya saya sudah nggak bisa mengalir lagi, seirama lagi, sefrekuensi lagi. Akhirnya pun saya berdoa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, ketika aku mau ngikut engkau, aku bersedia untuk dibaptis, kok jadi sulit ya, gitu. Kok jadi gini ya, gitu. Terus aku harus gimana, gitu. Sedangkan engkau tahu di pekerjaanku aku udah nggak nyaman. Baiknya aku resign atau lanjut. Saya bilang begitu saja.
Doa yang sangat sederhana sekali, seolah seperti saya bercakap seperti orang tua saya pada umumnya begitu. Kemudian dari situ saya dikasih sebuah mimpi. Saya dikasih mimpi ketika itu mimpinya saya berangkat pergi ke kantor dengan seragam saya yang seperti biasanya saya pakai begitu. Dengan jaket yang saya pakai setiap hari begitu. Saya di mimpi itu saya berjalan menyusuri jalan menuju ke kantor, kemudian tiba-tiba di belakang saya melihat sinar yang begitu bersilau-silau sekali, sangat benar-benar menyinari, lebih menyinari daripada matahari ketika itu. Karena waktu itu terang, tapi dia lebih terang lagi. Kemudian saya datang. Saya bilang, itu sepertinya Tuhan. Saya datang kepada Tuhan. Saya duduk bersimpuh di bawah kaki Tuhan. Saya berusaha untuk lihat wajahnya, tapi nggak bisa. Karena silau sekali. Semakin saya berusaha melihat, saya semakin berair mata. Seperti kayak mungkin Bapak Ibu tahu kalau misalkan kita ngiris bawang itu tiba-tiba menangis. Nah, seperti itu. Tapi lebih dahsyat kayak nangis, orang nangis gitu. Air matanya lebih hebat. Nah, saya hanya bisa melihat pakaiannya yang berkilau-kilauan warna putih dan rambutnya yang emas itu gitu. Tapi wajahnya saya nggak bisa melihat. Saya dikasih mimpi itu, kemudian saya bersimpuh di bawah kakinya. Saya saya terdiam dan tertunduk karena saya nggak bisa melihat wajahnya. Kemudian Tuhan bertanya sama saya, apa yang engkau inginkan anakku? Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku cuma ingin engkau berkati aku dalam pekerjaanku. Saya bilang begitu. Tiba-tiba Tuhan tumpang tangan di atas kepala saya diberkati dalam pekerjaan saya. Kemudian ketika setelah tumpang tangan, tiba-tiba banyak sekali roti terhambur, macam roti yang digunakan ketika uh, uh, dalam perjamuan kudus. Macam roti seperti itu banyak sekali terhambur, dan saya secara otomatis tiba-tiba saya mengambil uh, kantong plastik tas kresek begitu yang ada di balik uh, jaket saya. Kemudian saya mengambil roti-roti itu, memungutnya. Banyak sekali yang saya pungut, tapi saking banyaknya itu yang dihamburkan oleh Tuhan, saya nggak bisa memungkutnya semua. Tapi yang saya pungut di dalam tas kresek saya sudah cukup banyak waktu itu. Kemudian Tuhan bilang untuk saya bisa memakannya satu persatu roti itu. Setelah itu saya berdiri, saya melanjutkan perjalanan saya menuju ke kantor. Dari situ, setelah mimpi itu, saya memutuskan bulat untuk saya resign. Karena terngiang dalam pikiran saya satu kalimat, cari kerajaan Allah. Tapi saya nggak ngerti maksudnya apa. Kerajaan Allah itu yang gimana, gitu kan. Karena saya nggak ngerti apa ya maksud dari kerajaan Allah itu. Tanpa saya tahu maksudnya, tapi juga baru dari situ saya memutuskan untuk baru mau membaca Alkitab. Tapi karena saya nggak ngerti Alkitab itu seperti apa cara membacanya, jadi saya waktu itu memutuskan untuk oke, aku mau membaca Alkitab, tapi sifatnya historikal karena saya tidak mengerti bagaimana cara harus membacanya. Karena memang saya benar-benar sendiri waktu itu, tidak ada yang menuntun seperti itu. Nah, kemudian saya pun memutuskan untuk resign. Saya menyampaikan niat baik saya kepada atasan saya untuk saya mengundurkan diri. Ketika itu banyak sekali ya di atasan belum bisa menerima keputusan saya untuk resign. Dia masih bernego dengan saya, tapi saya tetap bulat untuk Pak, saya resign. Akhirnya saya resign, saya putuskan untuk pulang ke Sidoarjo. Saya memutuskan untuk mendirikan kedai kopi di sana. Dan puji Tuhan ketika saya pulang dan saya memutuskan untuk mendirikan kedai kopi. Selang 1 bulan saya pulang, di situ Tuhan menjawab saya dengan katekisasi. Yang benar-benar saya rindukan, beberapa kali saya coba untuk tanya, ternyata saya menemui kendala dan kesulitan, Tuhan justru berikan ketika saya sudah pulang di Sidoarjo.
Dan waktu itu saya ditelepon oleh gereja saya yang di Jakarta Pusat. Kemudian saya diberikan kabar sedemikian. Riang, sungguh senang ketika itu. Tapi saya jadi bingung lagi. Nah, saya posisi di Sidoarjo begitu. Tapi dengan posisi pandemi ketika itu tidak menyurutkan keinginan saya untuk terus merindukan adanya mengikuti kelas katekisasi ini. Akhirnya pun uh, saya mengikuti. Di situ semakin saya mengikuti kelas katekisasi dan saya semakin sering membaca Alkitab satu persatu ayatnya, pasalnya, suratnya, seperti itu. Saya semakin yakin untuk ikut Tuhan Yesus karena Dia menjamin kehidupan yang kekal. Tapi lebih dari itu, Tuhan Yesus membuktikan pada saya kalau memang Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Dari banyaknya pengalaman beberapa pengalaman yang sudah saya alami, termasuk negosiasi yang pernah saya lakukan, ternyata Tuhan tetap membuktikan eksistensi dirinya bahwasanya Ia adalah Tuhan yang hidup. Dan Ia pun dapat mampu mengubahkan diri saya dari yang awalnya pembenci, tidak bisa memaafkan, harus bisa menjadi pribadi yang bisa memaafkan, sebab di dalam Alkitab dinyatakan memaafkan harus 70 kali 7 kali. Itu artinya tidak ada kesempatan untuk kita menjadi orang yang percaya itu menanam suatu kebencian terhadap sesama. Di situ akhirnya yang menjadi jalan mulus saya hingga akhirnya pada 9 Mei 2021 adalah waktu yang saya nanti-nantikan selama 2 tahun lamanya. Akhirnya saya dibaptis, saya kembali ke Jakarta Pusat, dan saya kembali ke Jakarta, saya dibaptis, dan di situ pun dibaptis pun bukan hal yang mulus gitu. Karena ketika dibaptis pada menit yang ke-6 menjelang pelaksanaan acara secara live itu, saya menemukan kendala tiba-tiba saya menstruasi. Padahal itu bukan tanggal di mana saya seharusnya mendapatkan itu gitu. Namun tiba-tiba saya uh, dapat itu dan saya merasa cemas, takut, khawatir karena pakaian saya putih-putih seperti itu kan, apalagi saya harus maju ke depan dan perjalanan ibadahnya selama 1 jam seperti itu menjadi kekhawatiran saya. Tuhan, aku harus gimana seperti itu. Terus kemudian saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, aku tetap membulatkan tekad, aku ikut dengan Engkau. Itu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya bilang begitu saja. Kemudian saya kembali ke tempat duduk saya menjadi tenang, dan puji Tuhan sampai dengan selesainya acara, tidak ada kendala apapun, dan saya pun juga sudah dibaptis tanggal 9 Mei. Seperti itu. Kemudian setelah dibaptis, uh, tentunya saya merasakan bagaimana dari hari lepas hari Tuhan mengubahkan pribadi saya gitu. Kalau berkat-berkatnya jangan ditanya karena itu sudah menjadi janji Tuhan gitu. Tapi yang terpenting dalam diri saya ketika setelah dibaptis adalah bagaimana Tuhan mengubahkan pribadi saya yang dari kepahitan saya menjadi pribadi yang pemarah, pendengki, pemarah, bisa diubahkan menjadi pribadi yang lebih santai, lebih mengasihi dengan sesama, lebih bisa welcome dengan sesama seperti itu. Dan saya berkata, burung aja dipelihara, ngapain saya harus khawatir kalau saya nggak bisa makan gitu kan. Padahal saya sudah lepas dari pekerjaan saya dan saya juga sudah menutup kedai kopi saya, seperti itu. Dan Tuhan pun sedikit demi sedikit mengubahkan saya, mencukupkan sekalipun mungkin orang lain menganggapnya, Fiona nggak mungkin hidup nih di Jakarta dengan uang yang mengandalkan tabungannya aja begini. Tapi Tuhan cukupkan. Tuhan buat saya dahsyat sekali gitu. Merasakan benar-benar terpelihara hidup saya gitu. Dan itu pun juga diubahkan pribadi saya sehingga saya menjadi kayak enteng, nggak pernah khawatir apa-apa gitu. Kalau rasa takut wajar muncul sesekali sih karena manusiawi gitu kan, tapi diubahkan Tuhan kalau ketika saya
mulai berdoa lagi, Tuhan kok begini, Tuhan kok begini, Tuhan kok begini, gini. Karena sebenarnya yang saya rasakan selama proses saya bergumul dalam sampai dengan dibaptis itu, saya merasakan memang Tuhan itu sebenarnya kayak ketika memberikan ujian itu sudah sepaket dengan jalan keluarnya gitu. Cuma kita mau nggak mendekatkan diri pada Tuhan untuk minta pada Tuhan gitu kan, sehingga Tuhan bisa tolong kita seperti itu. Karena sebenarnya Tuhan nggak akan pernah tinggalkan anaknya untuk seorang diri gitu. Saya pegang itu karena memang saya merasakan dalam uh, diri saya, kehidupan saya yang sudah Tuhan berikan ke dalam kehidupan saya selama penantian saya hingga dibaptis itu. Kemudian setelah dibaptis, saya rindu untuk semakin bisa tahu bagaimana kehidupan sebagai umat Kristiani, gitu kan. Rindu untuk bisa melayani, gitu. Karena memang saya memang belum banyak tahu untuk yang di Kristen seperti apa itu karena semuanya memang Tuhan itu bawa saya sendiri masuk ke dalam gereja, masuk mendaftarkan diri katekisasi dan lain sebagainya. Saya benar-benar Tuhan tuntun untuk hanya bersama Tuhan begitu, hanya dipertemukan dengan orang ini dipermudahkan jalannya, benar-benar sendiri gitu, karena saya hanya dituntun oleh Tuhan. Tentu saya rindu untuk melayani, dan saya pun juga aktif dalam persekutuan untuk terus menghidupi iman saya, untuk tidak hanya bertumbuh dalam iman, tapi juga berbuah gitu. Saya mendaftar juga untuk menjadi guru sekolah minggu gitu kan, dan tentunya uh, Tuhan pasti punya rencana kenapa saya dipanggil oleh Tuhan dan dipilihnya seperti itu. Tentunya menjadi kerinduan saya untuk bekerja dalam ladang visi Tuhan. Karena sampai dengan saat ini sebenarnya saya juga bertanya-tanya, Tuhan apa sih rencananya? Apa sih rencananya? Seperti itu. Tapi komitmen saya tetap untuk berjalan bersama Tuhan. Saya serahkan semua hidup saya di dalam tangan Tuhan, sebab Dia pun yang mampu menyediakan kehidupan yang kekal untuk saya, apalagi cuma di dunia. Pasti Tuhan mampukan saya, gitu. Nah, mukjizat setelah dibaptis luar biasa sekali. Yang saya alami bukan hanya ketika setelah saya dibaptis, tapi saya mengalami Tuhan yang luar biasa ketika saya berproses untuk penantian saya selama dibaptis. Ketika saya berada di dalam kedai kopi, banyak sekali mujizat-mujizat yang luar biasa. Salah satunya mungkin saya ceritakan ketika di Surabaya, waktu itu salah satu karyawan saya, dia melihat, banyak karyawan saya tahu memang saya proses katekisasi dan sering banyak menghabiskan waktu untuk membaca Alkitab, gitu, seperti itu. Dan berdoa seperti itu di meja saya, begitu kan. Kemudian pada suatu waktu dia bertanya sama saya, Mbak Fiona, nanti mau nggak balik ke Islam lagi? Seperti itu pertanyaannya. Kemudian saya tersenyum dalam hati ketika itu, karena dan hanya mampu berkata dalam hati, ampuni dia Tuhan gitu. Kenapa saya waktu itu berkata begitu dalam hati? Karena saya benar-benar sudah merasakan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Saya aja sudah nggak berani karena ketika saya minta, Tuhan kasih. Buktinya dengan Alkitab aja saya minta beli Alkitab sebelum masuk ke gereja dikasih. Saya minta 1 tahun, 1,5 tahun pun kumlot ternyata juga dikasih seperti itu. Dan saya yang benar-benar nggak berani begitu. Saya hanya berdoa dalam hati, ya ampuni dia Tuhan gitu. Dan seketika itu juga nggak lama, tiba-tiba ada hujan lebat dan itu membanjiri dari kedai kopi saya, hampir di bawah mata kaki. Dan dahsyatnya, hanya meja yang biasa tempat saya berdoa dan beribadah, itu yang tidak tergenang air. Di situ karyawan saya juga melihat dan dia terheran-heran. Itu salah satu mujizat. Yang pernah lagi, yang dahsyat lagi ketika pernah dalam kedai kopi itu satu waktu memang benar-benar tidak ada pelanggan, dari pagi saya jaga jam 9 sampai dengan jam 11 malam. Dan justru saya dapati karyawan saya malah justru bersedih hati. Tapi di situ saya mencoba untuk mencairkan suasana supaya dia tidak bersedih gitu. Karena justru harusnya saya yang bersedih karena saya pemilik gitu. Tapi ketika saya mencairkan, dia sudah mulai terhibur, hujan sudah mulai agak
rintik-rintik seperti itu, dan dia pamit sama saya untuk ambil payung ketika itu di rumahnya dia. Kebetulan rumahnya dia nggak jauh dari sana. Ketika dia melangkahkan kaki nggak jauh dari kedai, tiba-tiba saya benar-benar meluapkan hati saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku nggak sanggup, karena saya biasa hidup saya terpenuhi, tiba-tiba saya hidup dengan kondisi seperti itu, tentunya itu berat buat saya. Saya bilang sama Tuhan, saya menangis, saya tersimpuh di lantai. Saya bilang, Tuhan, aku nggak sanggup, jujur aku nggak sanggup, aku sudah benar-benar nggak sanggup, aku serahkan di bawah kaki Yesus. Saya bilang begitu. Kemudian saya hapus air mata saya. Ketika saya sudah agak tenang, kemudian saya duduk lagi di kursi tempat saya biasa saya berdoa. Kemudian nggak lama karyawan saya datang, saya hanya menepuk di bahunya, tiba-tiba seolah-olah mulut saya menyampaikan, berkat hari ini akan diganti Tuhan lain hari. Jadi kamu siap-siap ya. Saya bilang begitu, saya nggak tahu hari apa. Terus dia bilang, siap Mbak Fiona, gitu dengan semangatnya. Dan keesokan harinya, di hari Sabtu, 2 jam saja, pada malam hari 2 jam saja, itu benar-benar Tuhan buat saya terkagum-kagum, dan karyawan saya pun juga merasakan terkagum-kagum. 2 jam itu dibuat kami lelah. Tamu itu tidak berhenti sama sekali. Tamu itu benar-benar silih berganti, kayak nggak putus, masuk selama 2 jam menghasilkan 400.000 rupiah. Benar-benar itu di situ keajaiban sekali, mujizat Tuhan terjadi. Itu ketika sebelum saya dibaptis. Ketika saya dibaptis, tentu semakin dahsyat lagi Tuhan kasih sama saya. Saya semakin, tiap pagi saya minta, Tuhan, saya serahkan kehidupan saya di dalam tangan dan kuasa-Mu. Saya minta untuk dituntun oleh Roh Kudus. Saya minta untuk dituntun Tuhan. Saya minta hikmat Tuhan untuk saya melangkah kemanapun, baik dalam bertutur kata, bersikap, kemanapun saya melangkah. Dan puji Tuhan, ketika misalkan kayak semalam saja, semalam itu saya uh, apa waktu mau membeli makan, tiba-tiba ada seorang ibu datang ke saya. Dia tiba-tiba menceritakan anaknya sakit, jantung menaun, dan kondisinya sedang drop. Tiba-tiba dia datang ke saya untuk minta didoakan, tanpa dia tahu saya seorang orang Kristen seperti itu. Kemudian dia minta untuk didoakan. Saya bilang, ya Bu, saya doakan. Saya minta namanya siapa, seperti itu, untuk saya doakan, seperti itu. Tentunya semakin ke sini Tuhan semakin dahsyat, kasih luar biasa, mujizat-mujizatnya bukan hanya untuk saya, tapi untuk lingkungan-lingkungan sekitar saya. Saya bisa menjadi berkat. Bahkan yang lebih dahsyat yang kalau saya rasakan secara pribadi adalah secara totally Tuhan ubahkan pribadi saya, dari hari lepas hari semakin dahsyat. Dari yang pemarah jadi periang gitu, dan orang itu sangat sangat terheran-heran, kenapa kok kamu bisa maafkan orang yang bikin kamu benci seperti itu, bla 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 gitu. Banyak orang bertanya seperti itu gitu, termasuk kakak saya, dan saya pun menyampaikan gitu bahwa saya bilang sama Tuhan, saya sampaikan, saya lepaskan orang si A si B, saya ampuni, saya mohon ampuni mereka seperti Tuhan ampuni saya gitu kan, untuk bisa berkati mereka juga seperti Tuhan berkati saya. Terus saya naikkan doa itu di dalam nama Tuhan Yesus gitu. Jadi memang orang sekitar jadi terheran-heran, kenapa saya bisa jadi yang tenang seperti itu sosoknya. Itulah kesaksian saya yang bisa saya bagi di sini dalam ruang ini. Dan saya kembalikan kepada Pak Yusuf. Terima kasih Pak Yusuf. Ya, puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, ya. Bagaimana kuasanya, bagaimana kasihnya dinyatakan kepada Ibu Fiona yang begitu mengagumkan, ya. Ibu Fiona Amin. ini bukan orang yang artinya yang biasa-biasa, karena beliau juga dari latar belakang pendidikan adalah orang yang berpendidikan cukup baik, S2 cum laude, ya. Ini sesuatu Amin. yang luar biasa. Kenapa? Karena tentunya sangat berdasar kalau meninggalkan agama dan keimanannya yang sebelumnya. Karena Mbak Fiona ini mengalami mujizat Tuhan.
di dalam kehidupan, di dalam keimanannya yang sebelumnya, sekalipun dia menjalankan syariat-syariat, doa, puasa, tahajud, dan lain-lain, tapi tidak ada ketenangan, tidak ada damai, ya, Ya. tidak ada hal yang beliau bisa, artinya diyakinkan tentang Tuhan yang dia sembah. Tapi waktu beliau berjumpa Tuhan Yesus, dijamah Tuhan Yesus, hidupnya berubah. Tuhan Yesus itu Amin. bukan Tuhan huruf-huruf, teman-teman. Dia Tuhan yang hidup. Dialah Tuhan. Dialah yang berkuasa atas kehidupan semua manusia. Makanya Mbak Fiona mengalami mujizat secara luar biasa.